Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Furqan ayat 38 sampai 39. Di situ dikatakan Allah, dan kami binasakan kaum Ad. Kaum Ad itu adalah kaum Nabi Hud. Dan kami binasakan kaum Samud, yaitu kaum dari Nabi Soleh dan penduduk Ros. Ini yang jarang terdengar oleh kita. Ada banyak generasi di antara kaum tersebut, dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan mereka benar-benar kami binasakan. Allah membinasakan kaum-kaum ini sebagai permisalan, yang artinya sebagai pelajaran bagi kita. Apa yang menyebabkan Allah menurunkan azabnya, itu yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kata Abu Bakar Muhammad bin Al-Ahsan, penduduk Ros ini mereka mempunyai suatu sumur. Sumur itu airnya selalu banyak, dan air itulah yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan kaumnya. Di situ ada seorang raja. Raja itu adalah raja yang adil. Jadi rakyat senang dengan raja ini. Cerita singkat, raja itu meninggal dunia, dan masyarakat di sana sangat sedih mendengar rajanya meninggal. Nah, di saat masyarakat di sana sedang berduka, iblis pun mencari celah untuk memanfaatkan mereka. Seketika itu, iblis menyamar menjadi sang raja yang telah meninggal untuk menemui kaumnya. Kata raja kepada mereka, "Sebenarnya aku tidak mati. Aku sengaja bersembunyi dari kalian agar aku melihat apa yang kalian lakukan. Aku hanya ingin tahu bagaimana ketika kalian kehilangan aku." Masyarakat pun kembali bahagia, dan raja itu bilang, "Aku tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya." Sekarang kita tahu bahwa kita tidak boleh berlebihan mencintai seseorang dan tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan, karena di situ akan dimanfaatkan oleh iblis. Saking bahagianya mereka, akhirnya mereka menyembah raja itu, padahal itu adalah iblis. Lalu Allah menurunkan sebuah wahyu kepada seorang laki-laki yang bernama Hanzalah bin Safwan. Dia adalah seorang nabi. Allah menurunkan wahyu kepada Hanzalah bin Safwan untuk menasehati kaumnya. Dan nabi itu pun memperingati kaumnya, "Kalian jangan tertipu. Orang yang sudah mati tidak akan pernah kembali. Yang kalian lihat dan yang kalian anggap sebagai raja kalian, itu adalah iblis. Dan janganlah kalian mempersekutukan Allah. Kalian sudah salah, wahai kaumku." Tapi mereka tetap ngotot. Kata mereka, "Rajaku ini adalah Tuhan, karena bisa bangkit dari kematian. Dan dia tidak akan mati." Mereka masih tetap saja menyembah raja itu. Kaum yang tidak pernah mau berpikir rasa sayang mereka kepada sang raja hingga menganggap raja itu sebagai Tuhan, sehingga perbuatan mereka membuat Allah marah kepada kaum Ros ini. Sudah dikasih peringatan oleh Nabi, diingatkan baik-baik, malah Nabi Hamzalah dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditutup pakai batu yang sangat besar. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana berada di dalam sumur yang ditutup pakai batu. Kaum Ras ini sudah kelewatan. Cuma satu orang yang beriman kepada Nabi Hamzalah, seorang yang berkulit hitam. Pekerjaannya itu mencari kayu bakar, kemudian dijual ke pasar, dan hasilnya dibuat untuk beli makanan. Secara sembunyi-sembunyi dia kasih makan Nabi Hamzalah, dan itu terus dilakukan sampai akhirnya orang itu ketahuan oleh penduduk Ras. Lalu keduanya dibunuh oleh kaum Ras. Sekalipun
kita orang baik dan memberikan nasihat kepada mereka yang menentang kebaikan, takdir bisa berkata lain, tapi mereka mati dalam keadaan syahid karena mati di dalam kebenaran, walaupun dengan cara yang tragis, dan inilah yang dirasakan oleh para nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Salah satunya Nabi Hamzalah ini. Dan apa hukuman Allah untuk kaum ras ini? Seluruh air Allah buat kering dan tidak ada hujan. Akhirnya mereka semua kehausan dan mati dalam keadaan haus. Dan yang masih hidup, mereka selalu berkelahi satu sama lain. Lalu Allah binasakan penduduk ras. Ini adalah pelajaran bagi kita. Kenapa sekarang ini banyak sekali wilayah-wilayah yang kekeringan? Takutnya banyak orang-orang soleh yang disakiti karena menyampaikan kebaikan. Kemudian kaum apa lagi yang dibinasakan Allah? Yaitu kaum Yasin. Dalam surah Yasin ada kaum yang bernama kaum Yasin. Mereka dipimpin seorang raja yang menyembah berhala. Nah, kalau tadi masyarakatnya menyembah rajanya, kali ini rajanya menyembah berhala. Dan nama raja ini adalah Antoikos. Dia ini diberi peringatan oleh 3 nabi. Nama-nama nabi itu yaitu Nabi Sadik, Masduk, dan Saluk. 3 nabi itu diturunkan untuk memperingati kaum Yasin ini. Tapi apa yang mereka lakukan kepada 3 nabi? Kaum Yasin menyiksa ketiga nabi itu. Nabi ini berkata kepada Raja Antoikos, kewajiban kami tidak lain untuk menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Apa maksud kalian menyembah berhala? Sedangkan berhala itu tidak bisa apa-apa. Bukankah ini tidak masuk akal? Dan kami memberikan peringatan yang jelas. Sembahlah Allah yang menjadikan langit tanpa tiang. Kami terangkan dengan jelas. Lalu kaum itu berkata, sesungguhnya kami bernasib malang gara-gara kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, maka kami akan merajam kamu, kata kaum Yasin kepada ketiga nabi itu. Nabi itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri, jadi tidak ada hubungannya dengan kami. Kami telah memperingati kalian dengan baik, tapi kalian menolak peringatan kami. Dan setelah itu dari jauh datang seorang yang bernama Habib An-Nazar. Ia berkata, hai kaumku, ikutilah apa yang dikatakan oleh utusan itu, karena mereka mendapat petunjuk dari Allah. Kata Habib itu kepada 3 nabi itu, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuanku. Nah, gara-gara inilah Habib dan 3 nabi Allah dibunuh oleh kaum Yasin. Tapi Habib An-Nazar ini di dalam surah Yasin ayat 27 Allah berkata, masuklah ke dalam surga. Alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku orang yang dimuliakan. Karena mereka membunuh para nabi dan orang-orang soleh, maka kata Allah, tidak ada siksaan bagi mereka selain satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua mati. Dalam riwayat dikatakan, waktu itu malaikat Jibril alaihissalam berada di gerbang kota ini. Kemudian mengeluarkan suara yang sangat keras. Maka semua kaum Yasin mati. Sahabatku semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.